Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 7 dosa yang tidak bisa diampuni walaupun sudah bertobat. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah 7 dosa besar yang tidak bisa diampuni walaupun sudah bertobat. Yang pertama adalah syirik. Dosa besar pertama yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan atau menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, batu, matahari, bulan, atau yang lainnya. Kemudian ia yang telah murtad atau keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116 mengenai syirik adalah dosa yang sangat besar dan tidak akan bisa diampuni. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya, namun Dia akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang kedua adalah sihir. Dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya adalah dosa sihir. Betapa banyaknya manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir dan menyangka bahwa hukum sihir hanya haram. Mereka tidak menyangka bahwa hukum sebenarnya adalah kufur. Sihir juga termasuk ia yang percaya selain Allah, seperti ia percaya akan pertolongan dari syaitan seperti meminta tumbal ataupun pesugihan, dan itu termasuk sihir atau menyekutukan Allah. Dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang membicarakan tentang sihir, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 102. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang tanpa mengatakan, "Kami hanyalah cobaan bagimu. Oleh karena itu, janganlah kafir." Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang merugikan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang memperoleh menggunakan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangat buruk jika mereka mengetahui. Selanjutnya ada dosa yang membunuh jiwa. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena yang lain. Tidaklah dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menghukum dengan memasukkannya ke neraka jahanam, karena ia dengan sengaja mematikan seseorang dan sama saja ia mendahului takdir dari Allah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Namun banyak di antara mereka setelah itu sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Yang keempat ada dosa memakan riba. Dosa besar yang tidak diampuni berikutnya adalah memakan riba, adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Yang termasuk riba ialah ia yang memberi riba, yang menjalankan riba, dan yang merasakan riba itu.
Mereka sama saja rentenir atau memakan uang riba, yang itu sangat diharamkan dalam Islam. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram. Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Imran ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan cara menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan. Selanjutnya, dosa yang nomor 5 adalah memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk senantiasa menyayangi, memberi, dan melindungi anak yatim, bahwa Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karenanya, barang siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Sebagaimana Allah berfirman surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang menzalimi dengan memakan harta anak yatim, mereka seolah-olah menelan api dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dosa yang nomor 6 adalah melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah jerumuskan ke neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tetapi beberapa orang justru kabur. Tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan membuat musuh semakin kuat. Itu adalah tindakan yang sangat pengecut karena ia belum mampu menegakkan kebenaran pada situasi yang terjadi. Dan yang nomor terakhir, nomor 7 adalah dosa menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Menuduh zina yang dimaksud adalah memfitnah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa ada buktinya. Orang yang melakukan dosa tersebut akan mendapat ganjaran di dunia maupun di akhirat, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 4. Dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah 80 kali derajat dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Itulah 7 dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah walaupun sudah bertobat. Ya Allah, semoga kita tidak ada golongan satupun yang tertera dari 7 dosa besar itu. Marilah kita menjaga iman kita. Tanpa adanya iman dan takwa, manusia tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai orang muslim diharuskan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari perbuatan maksiat dan jalan yang sesat, serta dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.